Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan yang sedang berolahraga di pagi hari ini. Olahraga mencegah meningkatnya hawa nafsu. Kalau para pria, meningkatnya syahwat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan mengurangi hawa nafsu. Pada rekan-rekan, perlu kita mengatasi bagaimana agar hawa nafsu kita, di samping berpuasa Senin Kemis, di samping berpuasa Daud, Senin puasa, Selasa libur, dan Rabu puasa lagi, Kemisnya libur, Jumat puasa lagi, Sabtunya libur, Minggu puasa, sehingga kita dapat mengurangi hawa nafsu kita. Karena kalau nafsu ini tidak kita ikut membatasinya, maka kita akan menjadi pembesaran negatif. Karena bagaimanapun nafsu ini perlu dikendalikan. Karena kalau kita tidak berolahraga, mencari kesibukan dengan berolahraga, maka kita mendapatkan faedah mengontrol, mengurangi hawa nafsu yang kita miliki. Oleh sebab itu, perlulah dicari kesibukan berolahraga. Ya, bagi teman-teman yang seusia dengan saya, yang umurnya di atas 60, saya udah 66, maka olahraga yang terbaik adalah berjalan kaki. Sehingga kalau kita, ini dari kejauhan cucu saya bermain, menemani, ini dari kejauhan kelihatan cucu saya ikut berolahraga sehingga kita dapat mengendalikan hawa nafsu dengan berolahraga. Bisa juga mencari kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi timbulnya hawa nafsu dominan. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka positif didapat berolahraga, kesehatan, sehingga mudah untuk beribadah. Karena kondisi sehat mempermudah, memperbanyak dari kita sama sekali berolahraga. Oleh sebab itu, saya mengajak rekan-rekan berolahraga pagi hari agar kesehatan kita dapat terjaga. Karena kalau kita sakit, maka ibadah kita terbatasi, sehingga kita tidak bisa penuh melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu, memang sebagiannya kita dapat melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi badan kita sehat, dari badan kita sehat akan timbul pemikiran-pemikiran di mana kegiatan kita dapat terpenuhi. Justru kalau kita bermalas-malasan dan kita tidak
mengendalikan kesehatan kita, maka akan timbullah pembesaran negatif daripada hawa nafsu, sehingga dominan apabila syahwat atau hawa nafsu tidak kita kendalikan, maka akan berakibat pengendalian dominan semasih kurang. Contohnya seolah-olah kita ingin memiliki harta yang banyak, padahal kita tidak mengendalikan hawa nafsu, akibatnya dominan memiliki harta yang banyak. Untuk itulah perlunya hawa nafsu kita kendalikan dengan cara berolahraga. Olahraga dengan kemampuan sesuai dengan kesehatan kita. Kita bisa menyesuaikan olahraga tersebut sehingga mendapatkan kesehatan yang positif. Kalau sudah kesehatan positif, kita dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli obat. Oleh sebab itu, marilah dicari kesibukan. Mungkin kesibukan baca buku, mungkin kesibukan berolahraga, mungkin kesibukan memberikan media sosial seperti yang saya kerjakan ini, sambil berolahraga, mengingatkan hawa nafsu. Kita bisa mendapatkan faedah adanya handphone dan mengisi kegiatan di usia untuk orang lain, berfaedah untuk orang lain, sehingga kita sama-sama mengingatkan. Sebagaimana disebutkan, wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga kita saling mengingatkan. Jadi kalau kita saling mengingatkan, perlunya mengendalikan hawa nafsu, perlunya berolahraga, mencari kesibukan agar terisi kegiatan positif, sehingga kegiatan-kegiatan negatif kecil, karena negatif kecil ini berefek yang sangat berbahaya, yaitu terhadap diri kita, tetangga kita, karena kita tidak mengendalikan hawa nafsu. Memang pengendalian hawa nafsu ini tergantung dari kemampuan masing-masing. Mungkin senang fun bike, pergi di samping berolahraga, rekreasi dengan teman-teman, mungkin dapat hiburan. Bisa juga rekreasinya hobi, ayam tarung misalnya, ayam bangkok. Itu juga hobi menyibukkan diri, sehingga secara langsung mengurangi hawa nafsu tadi, tidak syahwat dominan, sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar lebih positif. Atau ada juga kesibukan dengan bepergian, jalan-jalan, sehingga banyak kesan apa yang dilihat yang tidak bisa kita miliki, sehingga dapat kita miliki. Mungkin tempat itu indah, pendekatan kita kepada Allah baik sekali untuk masing-masing agar terjaga dari kegiatan. Itulah pentingnya kita bisa mengendalikan syahwat, agar apa yang kesibukan tanpa kita rasakan, kita dapat melalui meninggalkan waktu-waktu yang positif,
tanpa kita ketahui jam itu bergerak terus sehingga kita mempunyai faedah. Karena apabila waktu itu kita gunakan untuk menahan diri, melakukan kegiatan yang positif, berolahraga, maka faedah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan cucu, dengan teman-teman. Oleh sebab itu saya mengajak pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu tersebut ini cucu. Saya berjalan-jalan dikawal oleh cucu. Itulah pengendalian hawa nafsu sehingga berfaedah untuk kesehatan, dapat berekreasi dengan berolahraga, dapat menikmati lingkungan sehingga kita dapat melalui hari ini lebih baik dari kemarin. Kita merencanakan untuk yang akan datang. Apa-apa yang kita buat hari ini dapat kita pertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun umur itu yang ditanya. Semua kita diberi umur, kita pertanggungjawabkan. Kita semua diberikan rezeki, kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu mari pengendalian hawa nafsu agar hawa nafsu tersebut dapat dikendalikan sehingga kita bermanfaat dan berfaedah agar kita nanti tidak salah akibat hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita bisa bersedekah. Karena kalau kita mengikutkan hawa nafsu, beli satu mobil, bangun rumah, kita lupa untuk melaksanakan umroh, kita lupa untuk melaksanakan haji, kita lupa menyantuni fakir miskin. Oleh sebab itu, pengendalian hawa nafsu sangat berfaedah, baik untuk ibadah, berfaedah untuk lingkungan, berfaedah untuk keluarga, karena kita termasuk orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini memang sangat mengikuti kita terus seperti umur kita. Hingga apabila umur kita sudah berhenti, maka nafsu kita juga berhenti. Itulah satu pandangan agar kita tetap terjaga, agar kita tetap melaksanakan kegiatan, mengisi kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu ini bukan saja dimiliki orang kaya, bisa juga orang-orang miskin dapat mengendalikan hawa nafsu. Oleh sebab itu saya mengajak agar kita melaksanakan kegiatan yang positif agar kita dapat mengendalikan hawa nafsu, baik membaca buku positif, waktu yang digunakan berfaedah, baik untuk ikut fun bike, waktu atau kumpul-kumpul, reuni-reuni dengan rekan-rekan sehingga kita memanfaatkan hidup kita. Itulah fungsinya kita dapat melaksanakan pengendalian hawa nafsu dengan berolahraga. Demikianlah secara singkat kegiatan saya di pagi hari ini agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, agar kita dapat memperkecil daripada perbuatan negatif sehingga positifnya lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.